Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai teman-teman semuanya, dalam 7 menit ke depan Ismi bakalan sharing seputar gimana sih caranya mengatasi ngantuk ketika belajar, gimana sih caranya mengatasi malas ketika belajar, gimana sih caranya agar masalah kita dalam belajar itu dapat terselesaikan dengan baik. So, pada kesempatan kali ini, Ismi mengambil referensi dari salah satu karya dosen Ismi, yakni karya dari Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, dengan bukunya yang berjudul Sukses Belajar Melalui Terapi Sholat, Sholat Bahagia. Nah, bukunya yang ini nih. Nah, dari halaman ke-59 dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ada banyak sekali faktor penyebab kenapa sih orang jadi ngantuk dan malas ketika belajar. So, salah satunya adalah ketika kita kekenyangan atau kesalahan dalam posisi duduk, kekurangan cahaya ruangan, ada juga yang karena kita kelaparan, kurang olahraga, dan lain sebagainya. Nah, berikut tips yang aku temukan dalam buku ini. Check it out! Tips yang pertama, carilah faktor ataupun penyebab kenapa sih teman-teman jadi ngantuk saat belajar ataupun malas saat belajar. Temukan solusinya dan segera eksekusi. Misalnya nih, teman-teman bisa memulai belajar dengan perut yang tidak terlalu kenyang, mengatur pencahayaan ruangan sehingga dapat membuat mata kita nyaman saat belajar, dan juga bisa dengan mulai untuk berolahraga, duduk dengan posisi yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Setelah itu, tips yang selanjutnya adalah teman-teman siapkan satu lembar kertas ataupun bisa ditulis di buku, apa sih faktor ataupun masalah yang teman-teman hadapi. Itu poin pertama, tulis pernyataan kenapa sih teman-teman jadi malas belajar, ataupun apa sih permasalahan teman-teman dalam hal belajar. Contohnya, wahai Allah, hamba mempunyai permasalahan di saat belajar. Hamba selalu merasa ngantuk ketika hamba belajar. Hamba selalu merasa ngantuk ketika hamba belajar, malas belajar, dan lain sebagainya. Tolong hamba ya Allah, tolong permudahkanlah proses hamba dalam hal menghadapi ujian besok. Poin yang kedua yaitu pernyataan seputar teman-teman ikhlas. Misalnya nih, teman-teman sedang berusaha dalam hal belajar untuk ulangan besok. Untuk ulangan besok, teman-teman tuliskan pernyataannya bahwa teman-teman ikhlas apapun hasilnya besok. Yang penting teman-teman sudah berusaha di sini. Yang kedua, wahai Allah, walaupun ujian besok hamba belum siap 100%, hamba ikhlas ya Allah. Hamba tidak akan mengeluh dan tetap akan berusaha sebaik mungkin. Poin selanjutnya adalah pernyataan yakin. Teman-teman harus yakin bahwasanya Allah bakalan membantu kita di setiap proses belajar kita maupun di saat kita ulangan nanti. So, yakin, tulislah pernyataan yakin kepada Allah bahwa Allah selalu menjaga kita, selalu ada di samping kita, dan selalu menolong kita. Yang ketiga, wahai Allah, hamba yakin Engkaulah maha sebaik-baiknya penolong. Maka tolonglah hamba di saat proses hamba belajar ini hingga ujian besok. Bantu hamba ya Allah, bantu hamba. Dan di poin yang terakhir adalah pernyataan pasrah. Pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, apapun nanti yang akan terjadi, itu pasti sudah garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas aku dan teman-teman adalah belajar dengan yang sebaik-baiknya, kerjakan ujian besok dengan yang sebaik-baiknya. Dan poin yang keempat adalah wahai Allah, hamba pasrah atas segala yang akan terjadi baik setelah ini hingga besok. So, ketika semua pernyataan keempat poin tadi sudah ditulis, teman-teman bisa beranjak dan ambil wudhu. Lalu tunaikan sholat sunnah 2 rakaat saja. Dan di setiap ruku, sujud, dan tasyahud, teman-teman
lakukan lebih lama dari biasanya dengan cara membaca bacaan ruku, sujud, dan tasyahud seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu tambahkan juga doa yang sudah teman-teman tulis tadi, 4 poin doa yang sudah teman-teman tulis di buku tadi, dan dibacakan pada saat ruku, sujud, dan tasyahud. Bacanya dalam hati saja teman-teman, supaya tidak membatalkan sholat kita. Seperti itu. Jika 2 rakaat sholat sudah selesai, lanjut juga selesai sholat, teman-teman baca ulang, minta lagi sama Allah, apa sih pernyataan yang sudah teman-teman tulis tadi. Pernyataan pertama tuh, pernyataan apa sih permasalahannya. Yang kedua, pernyataan ikhlas sama Allah. Yang ketiga, pernyataan apa tuh? Yang ketiga, pernyataan yakin sama Allah. Dan yang keempat, pernyataan pasrah sama Allah. So, teman-teman baca ulang lagi. Ketika teman-teman sudah sholat, sudah doa juga, baru teman-teman mulai kembali belajar. Teman-teman mulai kembali belajar dari awal hingga akhir. Jika teman-teman sudah tidak kuat lagi, sudah ngantuk, boleh teman-teman istirahat dan serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah mau belajar yang sebaik-baiknya dengan usaha yang sebaik-baiknya. So, semoga di ujian keesokan harinya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik. So, itu aja teman-teman sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. See you for the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.